Mbak Astrid, Mbak Astrid mungkin sudah mengenal Baim Wong kan? Maksudnya ini kan polemik Baim dan Paula lagi menyoroti banget nih publik. Mungkin dari Mbak Astrid melihatnya seperti apa sih kan sosok Baim yang Mbak pernah kenal, bagaimana dulu kan juga pernah berseteru melihat perceraian Paula dan Baim ini seperti apa sih pandangan Mbak Astrid? Ya kalau saya sih seperti kemarin-kemarin ya, saya konsen di ranah peduli perempuan dan karena kaitannya dengan persoalan Baim dan Paula seorang perempuan, jadi saya juga bikin hashtag peduli Paula dan ini lumayan rame di TikTok ya, sampai 800 ribuan dan komen ribuan juga, dan mereka memang sebagian besar 99,9 seperti saya katakan, mereka mendukung, mensupport perempuan, mensupport Paula. Kalau saya melihat sosok Baim, ya saya tidak pernah memungkiri apa yang saya bicarakan di konten saya sendiri. Saya bilang Baim manipulatif, jadi Paula itu korban manipulatif Baim, itu yang saya katakan, dan saya punya alasan untuk mengatakan hal tersebut. Oke, berarti dulu itu terbukti ya dengan kekeluarganya aja Baim bisa memanipulatif pasangan sendiri, menurut Mbak Astrid seperti itu? Kalau di kontrak kerjasama yang gagal akhirnya, saya merasakan hal ini. Saya mengira memang ada indikasi ke arah manipulatif. Dan kalau dari rumah tangganya sendiri, sebenarnya saya melihatnya adalah Paula korban yang dikondisikan. Karena sampai saat ini juga sosok lelaki yang bernama Niko belum pernah mengeluarkan statement keluar ya untuk setidaknya bicara kebenaran. Kemudian kenapa saya bilang memanipulasi satu keadaan, karena dikeluarkannya rekaman suara percakapan perceraian itu ya, kalau nggak dikondisikan nggak mungkin ada tuh rekaman. Itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti Mbak Astrid sendiri bisa menebak apa setiap tindakan Baim yang akan dia lakukan, karena mungkin Mbak Astrid sudah mengenal Baim duluan. Skenarionya cantik tapi tidak cerdas. Cantik katanya tersusun rapi, hadir seorang laki-laki di dalam rumah, tapi dia lupa bahwa konon Niko ini adalah teman dia. Dan bahkan statement dari Bang Hotman Paris kalau tidak salah, dia bilang itu atas izin Baim kalau Niko masuk ke dalam rumahnya. Ya namanya mungkin manajemen ya, anggap aja manajemen, Baim kan manajemen ya, saya juga manajemen, saya ngerasain kita bisa sampai ngobrol sampai larut malam ngomongin kerjaan dan lain-lain. Mungkin ada kayak semacam cocok bicara trust antara Paula dengan Niko, akhirnya jadi nyaman, mungkin itu ya. Tapi kan yang tersebar luas sudah terlalu jauh, dan yang menyedihkan adalah sampai terjadinya sebuah perceraian. Semakin kesini saya jadi keasikan mengikuti perkembangan mereka, dan semakin saya melihat semakin jelas terkondisi dan dikondisikannya. Oke, menurut Mbak Astrid sendiri, alasan Baim sendiri melakukan seperti yang Mbak Astrid tadi bilang dugaan manipulatif, maksudnya sudah dikondisikan, apa sih ya, tujuannya? Kalau laki kan ingin berpisah atau bercerai 1000 cara untuk dia lakukan, tapi dengan mematahkan, membunuh karakter pasangannya ya, pembunuhan karakter, menjelek-jelekan seperti itu, artinya kan berarti tidak ada kesempatan untuk Paula untuk hak asuh anak atau hak-hak yang lainnya gitu loh, atau hak-hak yang lain saya nggak ngerti, tapi intinya tujuannya adalah pembenaran diri. Saya juga nggak ngerti ya kenapa semua komen-komen di konten saya bilang NPD, apakah itu memang benar ciri-ciri NPD atau apa, saya nggak paham. Tapi setidaknya dari sekian komen yang masuk, hampir semua mensupport Paula dan mengatakan Mbak NPD. Saya nggak paham kenapa sampai mengarah ke sana. Saya nggak pernah kenal siapa aja yang masuk dan komen di konten saya ini di TikTok. Oke, tapi mungkin saat dulu Mbak Astrid mengenal Baim, apakah memang ada ciri-ciri NPD yang Mbak Astrid rasakan ke Baim? Saya tidak pernah berpikir dia NPD, sama sekali tidak. Tapi ketika hasil persidangan terakhir di Bogor itu, saya ingat sekali kita berada di dalam satu ruangan. Saya, Paula masih hamil ya, anak pertama Kenzo, Baim dan saya, kita bicara dengan hakim. Saat itu saya melihat bagaimana seorang Baim keakuannya sangat besar. Saya bicara berurai air mata, bicara dari hati ke hati, menjelaskan kenapa saya sampai menggugat di samping lawyer saya.
Saya bercerita apa adanya tanpa ada sesuatu yang saya tutupin, tapi dia dengan tega, kata-katanya dia tetap seperti kemauan dia. Itu saya nggak akan lupa. Kemudian saya melihatnya adalah dia sosok seorang yang punya nama saat itu. Kenapa dari persidangan tersebut dijadikan konten di YouTube-nya dia? Sementara saya kalau memang saya mau memanfaatkan situasi itu bisa aja juga kan, saya minta tolong teman-teman ambilin gambar di ruang pengadilan itu, di ruang mediasi itu saya jadikan konten. Saya enggak. Artinya di situ kan terlihat jelas tujuan Baim apa, semua just konten, termasuk saya masuk di dalam konten dia. Itu sih yang saya berpikir, ini orang nggak fair banget ya. Dan kemudian ada yang saya ingat saat itu, almarhum lawyernya Baim, Pak Hotman Sitompul, itu membisikan ke saya dirangkul, ya udah Asri, nanti Baim akan memberikan penggantian. Bahkan lawyer saya pun menindaklanjuti dengan kembali mengirimkan surat sesuai komitmen perdamaian tersebut. Tapi no, tidak ada 1% pun tidak ada. Oke. Mbak, yang ini kan rumit tentang KDRT ya, yang Paula mengaku adanya dugaan KDRT dan mengadu ke Komnas Perempuan. Tapi yang Mbak ketahui itu benar gak sih adanya KDRT? Oh, kalau itu saya nggak tahu kan. Kalau KDRT itu kan ranah mereka di rumah tangga. Jangankan saya, mungkin supirnya atau pembantu atau saya mungkin nggak tahu. Saya nggak berani bicara yang saya tidak tahu. Itu sepertinya saya nggak paham. Tapi dia Paula sendiri mengadukan ke sampai Komnas itu gimana? Memang itu terjadi, ya saya menganggap tindakan Paula cerdas, karena setiap perempuan yang mengalami tindakan kekerasan verbal maupun non verbal punya hak untuk mengadukan hal ini ke Komnas Perempuan. Dan saya merasakan tindakan, saya mengira ini adalah satu tindakan yang cerdas. Apa yang dilakukan Paula itu tepat dan memang harus dilakukan. Tapi kan dibantah itu kalau misalkan dari pihak BEM nggak ada tuh gitu. Dari pihak BEM. Dari soal KDRT itu tidak ada. Tidak ada. Selebihnya mungkin antara mereka, pasti setiap manusia punya keakuan diri untuk bilang bahwa saya benar. Semua manusia itu punya cara tersendiri, tapi dengan tindakan Paula berani melaporkan, itu artinya punya komitmen tersendiri, pertanggungjawaban. Faktanya mungkin ada, itu ya, mungkin ada faktanya. Mungkin menurut Mbak sendiri KDRT itu bisa dibilangkah dari psikis atau perkataan atau dari sifat yang mengekang, bisa nggak? Oh iya, KDRT saya pernah bicara waktu itu sama salah satu psikolog, saya lupa itu, saya ngobrol panjang lebar tentang KDRT. KDRT itu tidak hanya fisik, bukan hanya verbal ya, tapi juga non verbal. Jadi perkataan menyakitkan, termasuk menyebarkan pembicaraan di sosmed ini, itu kan memalukan, menyakitkan hati, perasaan. Waduh, di situ kan Paula sendiri dalam kondisi sangat tertekan. Apapun dia mau bicara dikat. Terus kemudian sampai ada perkataan, jangan sayang, saya mau cerai. Ketika Baim mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya ceraikan, itu merinding loh. Kok bercerai dikondisikan dengan direkam, disebarkan gitu. Itu saya ngerasain sakitnya. Kalau saya jadi Paula sakit banget dan merasa direndahkan dengan Paula bilang jangan sayang. Itu gila itu. Itu menurut saya sudah termasuk kekerasan non-verbal, perasaan yang dihajar, mental yang dihajar. Kalau tidak dikondisikan, ada suara yang dikeluarkan, dan kalau tidak dikondisikan oleh pihak Baim, Paula mungkin tidak akan bicara seperti itu, merendahkan dirinya banget. Sebenarnya bukan merendahkan, tapi sebuah bentuk, perempuan mempertahankan rumah tangga adalah sebuah bentuk komitmen kesetiaan. Ya, Paula apalagi bilang dia tidak pernah menginginkan perceraian dalam rumah tangga. Saya kira Paula adalah perempuan yang punya komitmen jelas, setia, bertanggung jawab, mempertahankan rumah tangga. Jadi kalau dibilang dia berselingkuh, saya kira tidak, karena dia mempertahankan. Jadi ini Baim membuat sebuah skenario yang sebenarnya skenario itu bisa jadi bumerang buat dirinya sendiri. Kalau menurut saya analisa, saya lihat, oh ini bakal bumerang buat dirinya sendiri. Something different banget sih yang dilakukan Baim. Semua komen-komen yang masuk seperti itu, saya juga ngerti kenapa pemikiran netizen seperti itu, dan gara-gara komentar-komentar yang masuk seperti itu, akhirnya saya juga menarik kesimpulan sama.